إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan masih terkait at-tarhib min al-ghibah, ancaman terhadap perbuatan ghibah. Kemarin hadis riwayat Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham wa la mata'a. Orang yang bangkrut di tengah kita adalah enggak punya dirham sedikit pun, enggak punya pecahan mata uang sama sekali, wala mata'a, dan enggak punya perabotan, enggak punya barang-barang di rumahnya. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah yang datang menghadap Allah pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Ya, disebutkan 3 amalan yang paling besar ya setelah tauhid, salat, puasa dan zakat. Amalan yang paling besar. Wa ya'ti qad syatama hadza, akan tetapi dia datang membawa dosa berupa pernah mencela orang lain, menghina orang lain, wa qadhafa hadza, menuduh orang lain dengan tuduhan keji atau tuduhan palsu, ya. Wa akala mala hadza, dan makan harta haram, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah ini dan itu, wa dharaba hadza, memukul ya ini dan itu, fayu'ta hadza min hasanatih, maka akhirnya kebaikan-kebaikan dari salatnya, puasanya, zakatnya diambil dan diberikan kepada korban-korbannya yang pernah dia cela, dia hina, dia tuduh, dia makan hartanya, dia tumpahkan darahnya atau pernah dia pukul, dimasukkan dalam timbangan kebaikan korbannya. Fa in faniyat hasanatuh qabla an yaqdiya ma alayhi, kalau ternyata kebaikannya sudah habis sebelum dia bayar hutang kezalimannya, ukhidha min khatayahum, akan diambil kesalahan korbannya, faturihat alaihi, dan ditimpakan atasnya, summa turiha finnar, kemudian dimasukkanlah pelakunya tadi di dalam neraka jahanam. Padahal semasa hidupnya rajin sholat, pahala sholatnya banyak, pahala puasanya banyak, pahala zakatnya banyak. Ya, orang yang soleh zahirnya, secara perbuatannya soleh, tetapi lisannya suka mencela, menuduh, memfitnah, tangannya memukul, ya, dan hartanya hasil makan hartanya orang lain, harta yang haram, harta yang zalim. Maka ini bisa menghancurkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ini teguran yang sangat keras, ya, sangat keras dari Rasulullah SAW digambarkan dengan kalimat muflis, bangkrut.
di mana tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau bangkrut usahanya. Nggak ada. Seorang yang berusaha ingin untung, seorang yang bekerja ingin untung, ingin mengumpulkan berbagai macam kebutuhan dia, tabungan. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kebangkrutan. Tetapi disebutkan di sini kebangkrutan pada hari kiamat adalah kebangkrutan karena kezaliman. Dia harus bayar hutang kezaliman. Sallallahu alaihi wasallam. Warawahu Muslim, dan diriwayatkan pula oleh Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzikruka akhaka bima yakra. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dibenci oleh saudaramu jika diceritakan, jika disampaikan. Tentunya kita tidak mau aib kita, kesalahan kita itu diumbar-umbar, kemudian diceritakan, lalu kemudian ada saudara kita yang menceritakannya, mengumbar-umbarnya, tentunya kita tidak ridha. Itulah riba, walaupun itu realita terjadi pada diri kita. Kalau tidak realita, maka namanya buhtan, tuduhan. Kalau yang diceritakan itu terkait fahsya, itu masuknya dalam definisi qadha, tuduhan keji. Kalau hasilnya ternyata merusak, maka namanya namimah. Ya, itulah ketika kita tidak bisa mengerem lisan kita. Kila dikatakan, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana kalau ternyata apa yang aku ceritakan tentang saudaraku itu benar? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, in kana fihi ma taqul faqad ihtabta. Kalau ternyata memang apa yang kau katakan itu realita, fakta, itu yang namanya ghibah. Itulah yang namanya ghibah. Menceritakan fakta tentang saudaramu yang saudaramu itu nggak suka kalau itu diceritakan. Jadi ghibah itu cerita fakta, tapi fakta yang tidak patut, tidak disukai untuk diceritakan. Itu ghibah. Wa illam yakun fihi, kalau ternyata apa yang diomongkan tadi itu bukan realita, bukan fakta, faqad bahattah, maka engkau telah memberikan tuduhan palsu. Dan dosanya ini lebih besar lagi. Dosanya lebih besar lagi. Akan akan mengurangi, atau tebusannya adalah pahala-pahala kita, sholat kita, zakat kita, siam kita, puasa kita. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwana fillah azakumullah, Rasulullah itu jarang memberikan definisi. Ada faedah disebutkan oleh para ulama mengenai dosa-dosa yang Rasulullah memberikan definisi. Di antara dosa yang Rasulullah berikan definisinya adalah riba. Rasulullah langsung beri definisi, langsung memberikan keterangan ghibah itu apa. Istilahnya sudah diberikan, sudah baku, yaitu menyebutkan tentang saudaramu apa yang saudaramu tidak suka jika diceritakan. Ini ghibah. Faedahnya, berarti dosa tersebut itu banyak terjadi dan besar apabila dilakukan dosanya. Sama seperti kibr, kesombongan. Kesombongan itu kan Rasulullah memberikan definisi. Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu juga Rasulullah memberikan definisi. Dan tidak semua, tidak banyak dosa langsung didefinisikan oleh Rasulullah. Diberikan definisi karena memang banyak terjadi, sehingga beliau perinci supaya kita benar-benar menjauhinya. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu radghatal khibali atau khabali. Barang siapa yang mengatakan pada seorang yang beriman apa yang tidak dilakukan oleh orang yang beriman tersebut, ini berarti kan buhtan ya, tuduhan. Dia mengatakan mengenai seseorang padahal orang tersebut tidak pernah melakukannya, tidak pernah mengatakannya, ya, tapi kita nisbahkan kepada orang tersebut. Askanahullahu radghadzal khabal. Allah subhanahu wa ta'ala akan
tempatkan dia di radghabal khabal. Apa itu radghabal khabal? Hiya usaratu ahlin nar. Dikatakan oleh Al-Hafidz Abdul Azim Al-Mundhiri pada kalimat yang setelahnya adalah usara ahlin nar, yaitu tempat berkumpulnya minyak tetesan dari penduduk neraka jahanam. Jadi kalau orang, mohon maaf, punya luka, korengan gitu ya, itu kan ada minyak yang keluar. Atau bangkai, kalau sudah lewat beberapa hari akan keluar minyak. Minyak itu sangat busuk baunya, sangat istilahnya mengandung bakteri, virus, racun ya, apabila terkonsumsi oleh manusia. Baunya sangat busuk ya. Nah itulah tempatnya, itu namanya radghadal khabal. Maka orang yang menuduh orang lain, apalagi orang beriman, dituduh ya, maka tempatnya adalah di dalam neraka yang sangat busuk, tempat cairan-cairan busuk penduduk neraka jahanam, tempat ya kotorannya penduduk neraka jahanam. Neraka saja udah busuk, apalagi ini tempat kotorannya penduduk neraka jahanam. Hatta yakhruja mimma qala, sampai dia keluar dari apa yang dia katakan, sampai dia bertobat dan membersihkan tuduhan-tuduhannya. Nah ini kan repot kalau kita menuduh, apalagi menuduhnya itu di medsos ya. Ini repot lagi, medsos ya, apalagi mungkin viewernya banyak, yang subscribe banyak, yang nonton banyak, bahaya sekali. Maka hati-hati kita di dalam berkomentar, berucap, apalagi di medsos. Menuduh seseorang dengan tuduhan-tuduhan keji, padahal orang tersebut tidak melakukannya, bersih orang tersebut, maka ancamannya penuduh ini akan ditempatkan di dalam tempat kotorannya penduduk neraka jahanam. Ya kalau bahasa lepasnya, di septic tanknya penduduk neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Tempat yang paling buruk di dunia ini kan tempat kubangan kotoran. Maka orang yang menuduh orang lain, tempatnya adalah di kubangan kotorannya penduduk neraka jahanam. Sallallahu alaihi wasallam. Hatta yakhruja mimma qala, sampai dia keluar dari apa yang dia katakan, sampai dia bertobat, memperbaiki apa yang sudah dia rusak. Wa rawahu Ahmad, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun laisa lahunna kafaratun. Ada 5 hal yang gak ada penebus dosanya. 5 hal yang gak ada penebus dosanya, atau dikatakan tidak ada penebus dosanya, hampir sulit untuk menebusnya. Apa itu? Yang pertama, asyakku billah, ragu terhadap Allah. Orang kalau sudah ragu kepada Allah dan dia ucapkan keraguannya, maka terus dia akan ya fi tughyanihim ya'mahun, ya, di dalam kesesatannya dia akan tertenggelamkan. Makanya dalam hadis tentang seorang yang didatangi malaikat saat meninggal dunia, maka salah satu lafadznya ya itu kan wa amal martab, adapun orang yang ragu terhadap Allah, ragu terhadap Islam, ya, maka ketika ditanya di alam kubur, dia hanya menjawab la adri, aku tidak tahu. Wa yudrabu bil matarik, kemudian dipukul oleh malaikat dengan mitraqah. Mitraqah adalah palunya, palu gadanya neraka, palu gadanya malaikat. Dipukul kepalanya. Kemudian dikatakan la daraita wa la talaita. Sungguh kamu sudah nggak tahu dan nggak mau tahu, nggak mau belajar. Nah, itu adalah orang yang syak, orang yang ragu terhadap Allah. Maka ketika ada hal-hal di dalam jiwa ini yang mempertanyakan terkait Allah dan membuat kita ragu, segera ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan syaitan. Banyak sekarang yang membuat ragu itu apa? Falasifah, filsafat. Itu ilmu dunia yang kalaulah digunakan dalam dunia ya silakan saja. Tetapi kalau menjadikan hal tersebut untuk menghakimi ilmu agama, apalagi membahas tentang Allah, maka pasti akan rusak. Karena ilmu falasifah itu adalah talazum akliyah, istilahnya
lawazim akal, ya, keharusan-keharusan secara akal. Yang akal kita itu tidak bisa mencerna tentang Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang yang sebenarnya sudah diisyaratkan dalam hadis, tapi dengan bentuk kalimat yang berbeda. Kalau yang di dalam hadis itu kan akan muncul di akhir zaman orang yang bertanya, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kalau kita jawab yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, maka kemudian orang tadi akan melanjutkan, lalu siapa yang menciptakan Allah? Maka Rasulullah SAW menganjurkan memberikan bimbingan kepada kita, kalau ada orang yang bertanya seperti itu, maka ta'awudlah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan, karena yang bertanya seperti itu adalah setan. Ya. Dan kita jauhi orang yang seperti itu. Karena ini pertanyaannya udah salah. Allah Maha Pencipta, mana mungkin diciptakan? Tidak mungkin. Jadi pertanyaannya sudah. Tetapi dengan bahasa yang konteksnya berbeda. Ada yang sampai sekarang masih bertahan. Yang subhanallah, sebagian ulama yang terfitnah dalam falasifah terjerumus dalam hal ini. Yaitu pertanyaan, kalau Allah ala kulli syai'in qadir, kalau Allah itu maha mampu atas segala sesuatu, berarti mampu dong untuk menciptakan makhluk yang semisalnya atau yang lebih besar darinya. Pernah mendengar ucapan seperti ini? Ini banyak. Ya, kalau anak-anak yang belajar falasifah, itu pertanyaan kayak gini jadi mainan. Dan ini mengerikan pertanyaannya. Tetapi subhanallah, ada di beberapa kitab tafsir ketika menafsirkan akhir dari surah At-Taubah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, kemudian menafsirkannya dengan kalimat seperti itu. Ini kan mengerikan. Makanya ikhwan fillah azakumullah, pertanyaannya satu sudah salah. Pertanyaan sudah salah. Kalau ada orang yang mengatakan kalau Allah Maha Besar, Allah Maha Mampu, berarti bisa dong menciptakan makhluk yang semisalnya atau yang lebih besar darinya. Padahal kita bisa jawab. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada yang semisal Allah. Allah sudah naskan, tidak ada yang semisal Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Sudah selesai. Apalagi kita sholat mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pertanyaannya salah, kalaulah mau dijawab pun sudah ada jawabannya dalam Al-Quran. Jelas ini? Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, syak billah, keraguan terhadap Allah itu sulit terobati. Sulit sekali untuk mengobati orang yang sudah terjangkit penyakit keraguan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa belas tahun yang lalu ada orang yang dia mengatakan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu temporer, terikat dengan waktu. Jadi kalau sudah tidak sejalan dengan zaman boleh ditolak. Allahu Akbar. Itu ucapan sangat mengerikan. Dan sampai belasan tahun berikutnya itu orangnya juga masih hidup, masih ada, ucapannya senantiasa kontroversial. Senantiasa ucapannya itu mengandung perkara-perkara yang batil. Ini kan mengerikan. Nah itulah yang namanya syak billah, ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ragu terhadap Allah. Makanya ilmu-ilmu dunia jangan menghakimi ilmu agama. Ini catatan penting. Ya, catatan penting. Anda yang belajar sains, yang landasannya katanya falasifah, ya silahkan saja. Tetapi ketika apa yang Anda temukan atau apa yang Anda simpulkan dari sains tersebut kemudian bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan ditolak Al-Quran dan Sunnahnya. Curigailah ya hasil penemuan Anda, curigailah hasil kesimpulan Anda. Ini penting, ya. Ini penting sekali. Karena betapa banyak orang yang sudah meragukan Al-Quran dan Sunnah, beberapa tahun kemudian dia terbantah dengan sains yang berikutnya. Banyak, ya. Jadi dulu dikisahkan, kalau nggak salah Imam Son'ani mengisahkan dulu itu orang Mu'tazilah menolak hadis terkait Nabi Muhammad itu dibelah dadanya, syaqqus sadr, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dicuci pakai air salju, ya, dan juga dengan air zam-zam. Bantahnya dengan 2 poin.
mana mungkin jantung bisa diambil. Yang kedua, mana mungkin di Arab ada salju. Pakainya apa? Pakai akal. Mana mungkin? Tidak mungkin. Menurut akalnya dia. Tapi coba lihat kita zaman sekarang. Ada nggak operasi jantung, dicopot jantungnya, dipasang ring, dicangkok, di apa, di ini? Ada. Ada nggak sekarang di Arab butuh salju? Ada, tiap tahun ada hujan yang menurunkan salju. Ya. Jadi dia terbantah. Ya. Apa yang katanya dia tidak masuk akal, justru sekarang akal itu sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi akal manusia itulah yang terbatas oleh ruang dan waktu, bukan Al-Quran dan Sunnah. Kebalik. Ini penting. Karena kalau orang sudah syak billah, ragu terhadap Allah, ragu terhadap Al-Quran was Sunnah, maka dia akan diuji mati dalam keadaan syak, dalam keadaan ragu. Dan itu laisa lahunna kafaratun, kata Rasulullah. Nggak ada kafarahnya, nggak ada penebus dosanya, nggak ada yang bisa mengobatinya, atau sangat sulit untuk mengobatinya. Maka penting, perkara-perkara yang membuat kita ragu terhadap Allah, singkirkan, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, qatlun nafsi bi ghairi haq, membunuh jiwa tanpa hak. Tidak ada kafarahnya. Tidak ada kafarahnya. Bagaimana dengan had? Had menghapus dosa dia dengan Allah. Tetapi nanti di akhirat korbannya itu akan menyeret dia di hadapan Allah, menuntut keadilan di hadapan Allah. Itu kalau membunuh orang. Taruhlah dia dihukum had, dia bertobat di dunia dengan taubatan nasuha, ya, itu bainahu wa bainallah. Tapi antara dia dengan si korban tetap dipertemukan, bahkan pertama kali yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertobat dari membunuh untuk bisa menghapuskan itu nggak bisa. Ya, antara dia dengan si korban. Walaupun dia sudah bayar dendanya, diatnya. Bayar diat itu adalah menghapus dosa antara dia dengan keluarga si korbannya. Tapi dia dengan korbannya tetap dituntut di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi ketika orang membunuh itu kan satu dosa kepada Allah, dosa kepada korbannya, dosa kepada keluarga korbannya. Kalau jihad dihukum mati, itu menghapus dosa antara dia dengan Allah. Atau dia taubat misalkan, taubatan nasuha, itu menghapus dosa dia dengan Allah. Kalau dia bayar diat 100 ekor onta, itu menghapus dosa antara dia dengan keluarga si korban. Adapun si korbannya, ya tetap nuntut di hadapan Allah pada hari kiamat. Nah inilah pentingnya hati-hati. Membunuh jiwa atau menyebabkan terbunuhnya jiwa itu benar-benar tuntutannya sangat besar. Sehingga dikatakan Rasulullah, laisa lahunna kafarah. Nggak ada kafarahnya. Nggak ada kafarahnya yang bisa menutupinya. Cara ya satu-satunya adalah selain dia taubat, dia menambah amal soleh, sehingga amal soleh itu bisa membayar, ya, bisa membayar apa yang jadi tuntutan dari apa, dari si korban. Korban ini kan kalau korban pembunuhan, dia akan minta berapapun dari pahala si pembunuhnya, itu akan dikabulkan oleh Allah. Minta dosanya ditimpakan semua kepada pembunuhnya, Allah akan kabulkan. Ini kan repotnya begitu. Kalau misalkan si korbannya mengatakan seluruh pahala dia untukku, seluruh dosa aku untuk dia, dikabulkan oleh Allah, selesai. Maka dia tinggal nanggung dosanya. Nah, makanya hati-hati tentang masalah ya nyawa, jiwa. Hati-hati. Ya, jangan mudah lisan ini mengucapkan mengancam. Ya, kemarin telah lewat, mengancam saja ya itu dosanya sudah besar. Man asyara ila muslimin bihadidatin ya laisa minna. Barang siapa yang menodong saudaranya dengan besi tumpul saja, itu bukan golongan kami, kata Rasulullah. Nodong, awas kon ya. Nodong pakai besi, awas kon. Sudah begitu, nodong pakai apa? Besi tumpul, oh, bukan pedang ya, bukan pisau. Baru besi itu, awas kamu tak pukul pakai apa, tak tusuk. Nah itu sudah laisa minna, kata Rasulullah, bukan golongan kami. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, yang tidak ada kafarahnya adalah bahtul mukmin.
menuduh dengan tuduhan palsu kepada orang yang beriman. Menuduh dengan tuduhan palsu kepada orang yang beriman. Karena kalau sudah kita nuduh orang yang percaya dengan tuduhan itu, kan kita nggak tahu berapa orang yang percaya. Ya, kalau kita taubat, ya kita harus membersihkan, ya, harus mengembalikan, memberikan klarifikasi dan diterima oleh semua orang yang dulu pernah mendengar. Yang repotnya sekarang kalau di medsos kita nuduh orang. Di medsos itu dibaca oleh jutaan orang. Nah, kita klarifikasinya bagaimana? Apakah cuma mohon maaf kemarin saya salah? Ya, biasanya klarifikasi ya tidak terlalu didengarkan. Tetapi kalau berita-berita yang panas, yang hot, yang kayaknya menggemparkan, itu kan cepat tersebarnya. Klarifikasi, ya nggak semuanya membacanya dan nggak semuanya itu menerima klarifikasi kita. Nah, kalau sudah tersebar kesekian banyak tuduhan palsu tersebut, nah kita kan repot untuk memperbaikinya. Maka hati-hati ya kita dalam memberikan statement, dalam memberikan tuduhan kepada orang lain, apalagi di zaman medsos seperti sekarang, ya, apalagi yang punya akun medsos yang pengikutnya banyak. Kadang ada orang subhanallah ya, di dunia nyata itu kalem, nggak banyak bicara, tapi ketika dilihat di medsosnya itu luar biasa, ya, luar biasa, aktifnya nggak ketulungan. Itu ada beberapa orang-orang yang seperti itu. Di dunia nyata diem, nggak ada kabar, nggak ada omong, nggak ada salam wala kalam, tapi di medsos itu aktifnya luar biasa. Hati-hati, ya. Karena di medsos itu lebih banyak yang mendengar. Kita teriak sekuat apapun, yang dengar paling satu masjid ini. Kita ngobrol paling sekitar sini. Tapi kalau di medsos jutaan orang bisa membaca, mendengar, melihat. Ya, hati-hati. Maka kita sering ingatkan, hati-hati medsos, hati-hati medsos. Apa yang sudah tersebar di situ dari dosa itu bisa ya tidak terduga nanti kejelekannya. Yang keempat, al-firaru minaz zahf, lari dari medan perang. Lari dari medan perang adalah ketika komandan itu menyuruh maju, kemudian dia lari, mundur. Ini bentuk pengkhianatan, pengecut. Dalam Islam itu dosa besar. Al-firar yaumaz zahf. Sedang perang-perangnya berkecambuk menghadapi komandan suruh maju, malah dia kabur, pengecut. Dan dalam sejarah biasanya ini kita perhatikan, dalam sejarah orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang munafik. Contoh pada zaman Rasulullah, ya, yang pada perang Badar, pada perang Uhud, itu yang mundur siapa? Orang-orang bukan perang Badar, perang Uhud. Yang mundur siapa? Orang-orang munafik. Lari dari perang, sudah berangkat bareng, tiba-tiba diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, mundur, yang akhirnya melemahkan kaum muslimin, mental juga turun. Kemudian pula sebelumnya orang Yahudi, karena Abdullah bin Ubay juga orang Yahudi aslinya, orang Yahudi itu tahu kisah Talut dan Jalut. Orang Yahudi itu dikisahkan dalam surat Al-Baqarah, minta kepada Allah dianugerahkan seorang raja. Minta aja, minta kepada nabinya saat itu. Nabinya Nabi Samuel, namanya Samuel, bukan Daniel ya, beda. Kalau Daniel itu setelah Nabi Musa dekat Nabi Isa. Ini Nabi Samuel. Nabi Samuel itu berarti sebelum Nabi Dawud, ya. Nabi Samuel minta-minta kepada Nabi Samuel untuk berdoa kepada Allah, minta raja. Allah kabulkan. Diberilah seorang raja yang cerdas dan kuat, namanya Talut. Tapi ditolak sama orang Yahudi. Alasannya apa? Miskin. Ini orang miskin, nggak punya nasab. Walam yuta sa'atan minal mal, tidak diberikan banyak harta. Padahal Talut itu diberi oleh Allah, ya, ilmu yang luas dan kekuatan yang dahsyat. Dan yang dibutuhkan pada diri seorang raja, seorang pemimpin adalah itu, ilmu dan kekuatan. Malah mereka lebih meminta hal yang
nggak terlalu berpengaruh dalam kepemimpinan, yaitu harta, ya, dan juga garis keturunan. Akhirnya mereka di situ sudah mulai tidak patuh terhadap raja pilihan Allah langsung, bukan hasil pemilihan umum, bukan pemilihan Allah langsung, dipilih, ditunjuk langsung Tolut jadi raja, berilmu dan kuat. Dan setelah itu Nabi Samuel mengingatkan untuk taat kepada Raja Tolut. Dan dari perjuangan Raja Tolut inilah muncul seorang pemuda yang akan jadi nabi, namanya Daud, yang dinikahkan ya dengan putrinya Tolut, yang akhirnya kemudian Daud lah yang menjadi raja karena mengalahkan apa? Jalut. Dengan apa Nabi Daud membunuh Jalut? Dengan menjenik. Jadi kayak tali, kayak papel diisi batu, dilempar. Itu kayak kekuatannya itu kayak meriam, kayak peluru. Jadi kayak dua tali, terus ada kayak ketapel itu yang dikasih batu, puter, nanti dilemparkan. Itu seperti peluru. Nah, kena kepalanya, pecah kepalanya Jalut itu, mati. Akhirnya Nabi Daud diangkat, dinikahkan dengan putri raja, menggantikan Tolut, dan akhirnya menjadi Raja Daud yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat di sini ya, seorang pemimpin itu yaitu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Setuju atau tidak setuju, ketika dia jadi pemimpin taati ya, termasuk saat perang ini. Jangan lari, jangan seperti orang Yahudi, minta raja sendiri, giliran dikasih raja nggak mau taat, minta jihad, giliran jihad kabur lari. Itu jangan seperti orang Yahudi. Saat aman kowar-kowar jihad, giliran ada jihad nggak tahu kemana orangnya. Jangan seperti orang Yahudi. Yang kelima, wa yaminun sabirun yaqtati'u biha malan bighairi haqq. Yaminun sabiratun yaqtati'u biha malan bighairi haqq, yaitu sumpah yang dia lontarkan untuk mengambil harta orang lain tanpa hak. Dia bersumpah misalkan, demi Allah itu harta saya, padahal bukan hartanya dia. Kalau dia mengatasnamakan Allah kemudian mengaku hartanya orang lain padahal bukan miliknya, itu dosanya tidak ada penebusnya, karena dia menggunakan nama Allah untuk menghilangkan hak orang lain. Makanya dalam pengadilan itu hati-hati ya, dalam pengadilan itu hati-hati, apalagi disumpah atas nama Allah, demi Allah saya bersaksi dan semacamnya. Kalau ternyata itu bisa ya mengambil hak orang lain, orang yang punya harta kehilangan karena dia menggunakan sumpah, itu dosanya laisa lahunna kafarah, tidak ada penebus dosanya. Ini mengerikan sekali. Hati-hati masalah apa ini namanya, uang. Wa rawahu Ahmad, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dzabba an irdi akhihi bil ghaibah kana haqqan Allah ay yu'tiqahu minan nar. Kemudian dalam hadis ini keutamaan membela saudara kita yang sedang dihibai, yang sedang dituduh. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya bil ghaibah, tidak di hadapan saudaranya. Kalau membela orang di hadapannya bisa itu cari muka atau sedang cari perhatian, cari dukungan ya. Kalau ini bela di belakang, bela di belakang. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya tidak di hadapan saudara yang dibela, maka hak atas Allah, yaitu Allah wajibkan dirinya untuk membebaskan orang tersebut dari api neraka jahanam. Subhanallah ya. Makanya kalau ada saudara kita dan kita tahu saudara kita itu baik, soleh, yang kita tahu baik lah, kemudian dijelek-jelekan, bela. Setahu saya baik, wallahu a'lam, fahisabuhu 'ala Allah. Yang saya tahu secara lahir, secara zahir ya, dia baik. Di belakang itu Allah. Seperti kisahnya Anas bin Malik didatangi oleh ratusan orang mengeluhkan tentang Yazid bin Muawiyah.
Kita tahu pada pemerintahan Yazid bin Muawiyah ini banyak terjadi fitnah lah, banyak terjadi pertumpahan darah. Ya. Kemudian ratusan orang ini menuduh bahwasanya Yazid ini begini dan begitu. Ya, sering meninggalkan sholat katanya, sering mabok katanya, sering ini itu. Diucapkan di hadapan Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik mengatakan, yang aku lihat tidak demikian. Aku melihatnya salat, aku melihatnya ya tidak pernah melihat dia mabok-mabokan. Dia menerima ilmu, menerima nasihat. Yang saya tahu dia baik. Wallahu a'lam fahisabuhu Allah. Selesai. Itu namanya membela. Membela tidak di hadapan orangnya. Maka pahala itu ya Allah wajibkan dirinya untuk membebaskan orang tadi dari api neraka jahanam. Tapi kalau dia diem, apalagi ikut-ikutan, ya ikut dosa hibah lah, ikut dosa buhtan. Makanya perlu kita, ikhwan fillah azakumullah, tidak apa namanya istilahnya, pengen tahu urusan orang, apa namanya, kepo, nggak usah kepo-kepoan lah. Pengen tahu keadaan orang ini, nggak usah. Itu akan memberatkan kita sendiri. Mendingan kita nggak tahu, apa yang kita saksikan saja. Dia dohirnya baik, kita ketemu dia sholat ini dan ya sudah. Wallah alam, dohirnya baik. Ya. Dohirnya baik. Kita bela. Belanya bukan apa ya? Karena kadang orang kan ketika memberitakan keburukan bisa jadi berita itu benar, bisa jadi salah gitu ya. Cuma untuk supaya kita tidak mendapatkan keburukan tersebut, kita hukumi sesuai dengan apa yang kita ketahui. Dalam riwayat yang lain, man radda ala irdi akhi raddallahu ala wajhi an-nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, Allah akan bela dia dari neraka jahanam pada hari kiamat. Ya, akan bela dia ya pada hari kiamat dari neraka jahanam. Maka demikian ya. Ini kalau kita diberitakan tentang kejelekan orang lain tanpa bukti yang jelas, ya, yang meragukan, ya, taruhlah benar pun, ya hendaknya kita nasihati dengan baik. Demikian, ya silahkan dikumandang azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan sebentar. Jadi tadi Rasulullah SAW bersabda, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia membela kehormatan saudaranya, Allah akan bela dia pada hari kiamat dari neraka jahanam. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Abu Syekh dalam kitab At-Tawbih dengan lafaz man dzabba an irdi akhi, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, raddallahu anhu adzaban nari yaumal qiyamah. Allah akan ya cegah dia pada hari kiamat dari azab neraka jahanam. Ya, Allah akan bela dia. Dan pada riwayat yang lain, riwayat Ibnu Abi Dunya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, man nasara akhahul muslima bil ghaib, barang siapa yang menolong saudara muslim bil ghaib saat saudaranya enggak ada, nasarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tolong dia di dunia dan di akhirat. Maka demikian menolong saudara kita. Yang kita kemarin telah terangkan 3 hal, yaitu darah, harta, dan kehormatan. Mana yang paling berharga? Semuanya berharga, tapi yang paling berharga tuh justru terkadang yang paling berharga adalah kehormatan. Ya. Maka jika kita menolong saudara kita dari sisi harta, dari sisi nyawa, itu saja pahalanya udah besar. Apalagi menolong saudara kita yang sedang dijatuhkan harga dirinya, yang dijatuhkan kehormatannya. Janji dari Allah adalah Allah akan tolong dia dan akan dijauhkan dari api neraka jahanam. Kalimat membela ini bukan kita menolak kabar tersebut. Terkadang berita itu bisa juga benar, tetapi kita sampaikan saja apa yang kita tahu. Setahu saya dia baik, Allah, gitu aja. Ya, nggak perlu kita, nggak mungkin seperti itu ya. Kalimat nggak mungkin, namanya manusia, bisa saja terjadi kesalahan ya. Tapi kalau salah pun ya kita nasihati, ya, kita benahi,
Kecuali kalau kesalahan tersebut sudah merugikan orang, sudah berbahaya, apalagi sudah jahar, sudah dipamerkan kesalahan tersebut. Ya, maka sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ada 6 perkara yang menyebabkan bolehnya ghibah. Kemarin telah diterangkan. Ya. Yaitu ghibah yang dimaksud di sini adalah bolehnya menyebutkan kejelekan seseorang. Jika ada 6 keperluan tadi, lebih dari itu nggak boleh. Silakan didengarkan kembali kajian yang telah lalu. Ya, itu sangat penting bagi kita semuanya. Ya. Kemudian yang terakhir, ya karena ini babnya selesai, bab tarhib minal ghibah. Besok nanti atau pertemuan yang akan datang itu masuk pada bab yang berikutnya. Ya. Dan apa yang sudah kita pelajari dari bab ini hendaknya kita amalkan. Ya, ini jadi rambu-rambu bagi kita semuanya untuk menjaga lisan kita, karena ini dosa yang kadang sepele tapi sangat besar konsekuensinya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya dalam surganya dan menjauhkan dari azab api neraka. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.